Baik. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang gambaran umum unit fundamental kehidupan yang disebut sebagai sel. Ya, semua organisme, ya termasuk kita ini, tersusun atas sel. Ya, saya besarkan aja. Nah, sel sendiri merupakan, ya tadi disampaikan juga dari kelompok Anda, kumpulan materi tersederhana yang dapat hidup. Ya, artinya apa? Sel itu meskipun satu unit sendiri, dia bisa hidup, ya, tidak membutuhkan yang lain, itu sudah hidup. Contohnya yaitu protozoa. Nah, protozoa itu salah satu contoh sel yang hidup bisa mandiri, dia tidak perlu bergabung dengan yang lain, dia bisa hidup sendiri. Ada juga yang berkoloni tapi hidup sendiri pun sudah bisa. Bahkan sel kita ini memang hidup, ya, mereka hidup seperti layaknya makhluk hidup, tapi dalam sebuah struktur fungsi yang besar yang disebut organisme. Ya. Kemudian ya berkorelasi dengan fungsi seluler. Artinya apa? Fungsi-fungsi seluler itu dia melakukan itu. Jadi sel itu ibarat sebuah pabrik, ya, yang itu ada pimpinannya, ada satpamnya yang jaga pintu depan, ya, ada bagian mesin produksinya, ada bagian mesin pengepakannya, ya, ada bagian distribusi, ada bagian produksi, ya, ada juga bagian penanganan limbah, ya, pembuangan. Nah, itu semua kalau Anda mempelajari sebuah struktur sebuah pabrik beneran, ya itu Anda akan menemukan itu hampir sama, mirip lah fungsinya dengan sel yang kecil itu seperti sebuah pabrik. Pabrik itu ada bagian tadi divisi produksi. Kalau sel apa? Divisi produksinya. Memproduksi apa? Produknya. Halo? Yang tahu bagian apa yang memproduksi di bagian sel? Nah, ada bosnya. Siapa bosnya di sel? Ya, inti sel. Ya, kalau nggak ada inti selnya bagaimana? Kan dia memiliki materi genetik. Di dalam materi genetik itu ditentukan semua. Master plan-nya kegiatan dari pabrik kita ini apa? Oh, selama jangka waktu sekian. Sel itu hanya hidup singkat, ya. Sel hanya hidup mungkin ada yang berapa jam saja, ada yang berapa menit saja. Ya. Itu selnya itu. Makanya dia melakukan pembelahan regenerasi terus, karena dia waktunya singkat umur sel itu, tidak lama, ya. Ada yang hanya jam saja, bahkan ada yang menit saja hidupnya. Bakteri ada yang hidup berapa menit, makanya dia harus membelah. Kalau nggak membelah, ya sudah berakhir hidupnya. Ya. Kalau bakteri melihat kita ini, ada ya ternyata makhluk hidup yang bisa hidup sampai 60 tahun gitu, ya. Padahal kita sendiri kalau melihat cerita-cerita para nabi itu ada yang nabi hidup 1000 tahun. Bisa bayangin nggak hidup 1000 tahun? Lama banget itu 1000 tahun. Itu ibaratnya kita ini sel. Para nabi yang hidupnya lama itu ribuan tahun, mungkin 1000 tahun itu ya manusianya gitu. Kita sel melihat manusia tuh, manusia tuh hidupnya bisa 60 tahun ya. Kami aja hidup hanya 2 menit itu, ya. Ya bayangnya seperti itu. Kemudian ini dikaitkan dengan keturunannya dari sel-sel yang ada dahulu. Ya. Sama seperti kita ini. Ibaratnya tadi kita ini sebuah sel, ya. Kita ini sebentuk makhluk sel itu, ya. Kan ada keturunannya, ada induknya dulu. Meskipun sel itu membelah, kalau kita dilahirkan butuh waktu lama, 9 bulan lahir. Waktu Anda ini sekarang rata-rata umur berapa? 19 ya, 19 tahun, ya. Katakanlah 19 tahun, umurnya sampai sekarang 19 tahun. Tapi itu kalau dilihat para nabi melihat kita ini, nabi yang dulu-dulu, manusia umatnya Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, ya. Umurnya 19 tahun tuh udah gede. Di tempat kami itu umur 200 tahun tuh masih remaja misalnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini interaksi yang rumit, ada gambar-gambarnya, ya. Interaksinya di dalam sel itu sebenarnya sangat rumit. Sampai sekarang pun orang belum berhasil, masih terus meneliti aktivitas yang dilakukan oleh sel, ya. Sejak ditemukannya mikroskop elektron tahun 1950, sekitar berapa tahun ya? 70 tahun yang lalu, ya. 70 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih misterius itu sel. Masih banyak aktivitas yang ternyata belum kita temukan, belum kita berhasil petakan, belum bisa berhasil jelaskan. Ya, jadi seperti itu. Meskipun sudah ditemukan alat-alat yang sangat canggih untuk melihat sampai ke detail-detailnya. Kalau Anda kemarin sudah melihat video yang saya bagi di psikologi tentang sejarah sel, dulu Anthony van Leeuwenhoek itu hanya pakai seperti loop itu aja bisa melihat jajat-jajat renik, mungkin protozoa ya waktu itu, ya, bisa melihat makhluk-makhluk kecil yang bergerak. Itu tahun berapa? 1800, lupa saya, ya. 1800-an, abad ke-19. Sekarang kita sudah menemukan mikroskop elektron yang bisa melihat sampai organelnya, bahkan bisa melihat bentuk kasar dari virus yang sangat jauh lebih kecil daripada bakteri. Tapi itu pun masih misteri sampai sekarang.
ya, belum bisa memahaminya. Ya, oke, makanya tadi saya lewati aja, ini ada light microscope yang prinsip pengamatan dengan bantuan mikroskop. Kalau nggak gitu kita nggak bisa melihat mereka secara mata telanjang, itu sulit ya. Jadi matanya harus pakai baju ini. Ini karena telanjang nggak bisa ngelihat, harus pakai baju. Nah, artinya apa? Pakai alat bantu mikroskop. Nah, ini kualitas citra tergantung dari perbesaran, magnification, resolusi mikroskop, ya, dan kontrasnya gelap terang. Ya, itu supaya tahu bagian yang mana yang tebal, mana yang tipis. Oh, ini ada bentuk seperti ini, mitokondria daerah sini, ya kan. Kemudian ada RE yang sebelah mana, Golgi yang sebelah mana. Oh, ada yang besar di tengah namanya inti sel dan sebagainya dan sebagainya. Ini contohnya. Kalau manusia, ya, ini di sini itu dalam jarak jauh, mata telanjang masih bisa melihat. Ya, 10 meter tuh katanya masih bisa, oh itu manusia itu. Atau bahkan, oh itu si teman saya namanya Andi, ya, gitu. Atau teman saya namanya Nina. Tahu dari jarak jauh, ya 10 meter. Tapi kalau semakin ke sini, ya telur, jaraknya 10 meter, udah nggak ada telur, kok di sana nggak kelihatan ya. Mungkin ini beda dengan aib teman. Wah, kalau aib teman itu kelihatan, aib sendiri nggak kelihatan. Nah, itu lain. Nggak ada di sini masalahnya, ini nggak ada aib, ini nggak ada. Adanya telur ayam, telur katak. Kalau ada aib itu mungkin kelihatan itu. 10 kilo aja masih kelihatan tuh aibnya. Ya baik. Nah ini semakin ke sini, aduh maaf, sini semakin kecil ya. Ini areanya mikroskop elektron dari sini sampai ke atom, molekul kecil, lipid. Itu aja atom agak kesulitan elektron ya. Kalian sampai ke protein, lipid, ribosom, ini virus masih bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya yang sering kita pakai, Anda mungkin di lab dulu pernah pakai, ini batasnya sampai ke ini aja, mitokondria. Nah, itu pun nggak begitu. Paling hanya karena gelap terang aja kelihatan ya. Oke, saya percepat. Ini mikroskop cahaya, perbesarannya 1000 kali. Nah, ini tadi yang dibahas di kelompok ini harusnya adalah sebagian besar adalah organel ini atau kompartemen terselubung membran, organel-organel sel. Ya, meskipun organel itu bagian dari sel, dia diseliputi oleh membran tersendiri sehingga dia bisa membentuk sesuatu. Itulah nanti kenapa membran dan dinding sel itu dibahas oleh satu kelompok tersendiri. Ya, makanya itu penting untuk dibahas karena ini meliputi hampir semua organel sel. Ya, ini saya perbesar. Nah, ini contohnya ini. Kalau diwarnai seperti ini, ada medan terang seperti ini. Kalau fase kontras seperti ini objeknya sama ya, objeknya sama tapi gambarnya bisa kelihatan lain ya. Ada pewarnaan. Nanti kalau Anda di mikrobiologi mengamati ini di mikroskop ada teknik-teknik pewarnaan bakteri. Ya, ini ada bisa kelihatan nanti bakteri yang gram positif, gram negatif, pewarnanya warnanya apa, menggunakan apa, caranya bagaimana Anda akan belajar. Tapi itu besok, saya ngasih pengantar saja. Ada yang fluoresensi ya. Ini ada dosen kita Pak Yasir di Jepang yang meneliti tentang sel ini ya. Nanti ada di sana. Besok kalau beliau udah pulang dari Jepang bisa banyak bercerita. Mungkin sebentar lagi pulang. Anda nanti dapat beliau. Nah, ini contoh-contohnya ya. Saya cepatkan saja. Ini mikroskop. Contoh-contoh ini mikroskop elektron. Dia bisa melihat sampai silia. Tadi belum dibahas juga ya struktur sel yang namanya silia. Ya, seperti apa? Nah, ini sampai seperti ini ya, silia itu kecil banget, itu kelihatan dengan mikroskop 1 mikron meter, nah, kecil sekali. Nah, saya cepatkan aja, ini teknik untuk memisahkan sel dengan organelnya, ya, sampai ke detail-detailnya, sampai ke ribosomnya ini bisa diamati. Nah, ada caranya, masukkan seperti ini, nanti disentrifus, diputar, gitu kan. Semakin banyak diputar, dia nanti akan semakin memisah itu antara yang ini yang turun ke bawah, ini yang kayaknya dengan nukleus, yang atas-atas nanti bagian-bagiannya terpisah ya, misalkan yang dinding sel atau apa keluar ke sini, sementara yang organ-organnya akan turun. Nah, tumbuhan itu punya organ bisa dipisahkan dan nanti bisa diamati dengan diputar gini, lama-lama dia akan memisah sendiri. Nah, ini contohnya ini. Ya, alatnya seperti ini berputar, kemudian nanti akan sedikit-sedikit akan terpecah, kemudian berpisah. Oke, saya percepat lagi. Nah, ini sekarang kita sedikit membahas tentang tipe 2 sel ya, prokariot dan eukariot. Nah, kemarin Anda sudah waktu kita pertemuan pertama sudah membahas prokariot itu apa contohnya? Tadi disebutkan juga kelompok 1 Archaebacteria, ya, dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria bedanya apa? Yang bisa menjelaskan? Ini tulisannya. Ya.
Prokariot, eukariot. Nah, archaea, ya, kemudian ada protista. Nah, ini nih. Nah, oke. Eukariot, prokariot, kemudian archaea ini bakteri-bakteri purba ya. Mungkin Anda sudah dapatkan di SMA dulu di kelas 10 kalau nggak salah. Ya, archaebacteria dan eubacteria. Archaebacteria bakteri-bakteri purba. Sel prokaryotik yang ini eubacteria. Yang sering kita lihat bakteri ini adalah eubacteria. Sementara yang archaea ini jarang dipelajari karena memang dia hidup di lingkungan-lingkungan sangat ekstrim. Di gunung berapi, lava panas, ya. Mereka bisa hidup di sana. Tempat yang sangat asam, ya, sangat asam tinggi, tempat beracun. Mereka hidup di sana. Sementara yang eubacteria yang sehari-hari bersama kita, ya kita ini mengandung bakteri juga nih, jangan dikira nggak ada bakterinya. Ya, mulut kita ada bakterinya, usus kita ada bakterinya, bahkan di alat-alat pencernaan ada bakterinya. Banyak sekali bakteri tempat-tempat tubuh kita. Kalau nggak ada mereka, dan itu disebut sebagai flora normal, ya flora normal. Nah, karena ada di secara normal hidup bersama kita. Justru dengan adanya flora normal ini, itu salah satu upaya tubuh untuk bisa tidak mudah sakit. Karena mereka sudah menempati di bagian tubuh kita ketika ada bakteri asing masuk, patogen, dia itu akan bersaing dengan flora normal untuk bisa hidup di situ. Jadi nggak semudah itu bakteri langsung menginfeksi, nggak semudah itu. Karena dia bersaing dengan bakteri normal yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Ini protista, fungi, ya, hewan dan tumbuhan terdiri atas sel-sel eukariot. Ya, diingat ya, protista yang paramecium, ada amuba dan sebagainya. Kemudian fungi, ya, fungi ini. Kemudian hewan tumbuhan terdiri sel-sel eukariot. Oke, next. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ciri dasar dari semua sel memiliki satu membran plasma. Kalau membran semuanya punya. Kalau dinding sel belum tentu punya. Tapi kalau membran plasma punya semuanya, karena dia membentuk tubuhnya. Ya, bakteri itu punya dinding sel, hampir sama dengan tumbuhan, tapi bentuk dinding selnya pasti berbeda. Bahannya juga beda. Kemudian zat semi cair yang disebut sitosol, ini yang disebut sebagai kelompok satu di isi sel tadi, ya ini sitosol ini ya, zat semi cair. Kemudian kromosom membawa gen dan ribosom membuat protein. Nah, ini kalau pabrik ini ribosom ini bagian divisi produksi yang memproduksi produk ya, dari pabrik itu. Produk kita adalah asam amino. Ya, yang membuat hidung Anda seperti itu. Misalkan Anda saudara kembar sekalipun, hidungnya beda dengan saudaranya atau matanya bisa beda, padahal kembar, identik lagi. Itu apa? Yang buat itu, yang mengkode ini. Yang mengkode kromosom ini mengkode ya, perintahnya dilakukan di ribosom, cetak proteinnya, asam aminonya, kemudian menentukan ya kode-kode yang itu A, C, T, G, A, G, T, dan sebagainya itu, ya kode-kode itu mengkode bentuk Anda besok seperti apa. Bahkan di dalam kromosom ini sudah ada besok wajah tua Anda itu seperti apa sudah ada. Wajah bayi, wajah kecil, wajah pradewasa, remaja, wajah dewasa, wajah tua, itu sudah ada cetak birunya di situ. Besok akan seperti itu. Tapi tidak semuanya akan terwujud karena faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Nah, misalkan Anda sajane gen itu putih orangnya ya. Tapi kan Anda dolan terus ya panas-panasan dia atau kelamaan berjemur dia. Nanti jadi kulitnya agak gelap gitu, agak gelap. Meskipun awalnya normalnya Anda tuh sebenarnya putih orangnya gitu ya. Ya, gen dari orang tua tuh Anda putih, tapi Anda mainnya panas-panasan terus ya kan. Sering bakar-bakar sate. Terus jadi panas jadi hitam kulitnya ya itu. Ini yang lalu disampaikan. Nah, nanti di sini dijelaskan tadi itu sitosol ini isinya apa. Nah, kan gitu. Ya, next. Nah, ini sedikit tadi ya prokariot. Nah, besok biar kelompok yang menjelaskan kelompok prokariot aja. Nah, ini penting. Kemudian tidak punya organel terselubung membran, ya, tersebar dia di dalam sitosolnya. Kemudian sitoplasmanya terhubung oleh membran plasma, itu prokariot, tapi nggak punya nukleus. DNA juga punya dia. Ya, disebut nukleus, meskipun nggak punya nukleus, tapi itu ada sedikit ngumpul-ngumpul di dekat daerah tertentu di dalam tubuhnya, disebut nukleoid. Ya, nah ini contohnya nih gambarnya nih. Nah, biologi itu kalau nggak pakai gambar gini ya agak abstrak juga ya. Ini waktu kita udah mau habis ya. Nah ini tadi, misalkan ini Fimbria. Anda kan bisa aja kelompok satu tadi malah menambahkan ini ada Fimbria, ada apa. Meskipun dijelaskan ini hanya ada di sel prokaryotik misalnya gitu. Tapi nggak usah dijelaskan sampai mendetail ya. Maksudnya mendetail biar nanti kelompok prokaryotik dan eukaryotik yang menjelaskan. Ini contohnya ada kapsul dan sebagainya. Ini sel eukariot tadi sudah dijelaskan.
lebih besar daripada sel eukariot umumnya ya, umumnya lebih besar. Nah, ini ada membran plasma. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ada gambar-gambar gini saja, nggak apa-apa, dijelaskan dikit gambar gitu aja. Nah, kemudian ini lewati saja. Nah, ini contoh hewan tadi ya, seperti ini. Nah, ini kan lebih detail nih. Kalau Anda pertama tadi langsung seperti ini kan lebih nyaman ya dilihat. Oh, lengkap sekali, ada banyak di sini. Sumbernya dari Campbell. Nah, ini lisosom, mitokondrion, kan lebih enak nih dilihat gambarnya. Meskipun di Campbell juga dikasih keterangan, ini ideal ya, kondisi ideal, model saja supaya kita mudah mempelajarinya. Tidak semua sel bisa selengkap kelihatan seperti ini ya. Ya, jangan dibayangkan semuanya bisa kelihatan. Ada yang lengkap terus punya flagel, ya nggak semuanya punya flagel, tergantung sel di daerah mana. Ya, kalau sel saraf ya nggak seperti ini juga bentuknya ya. Meskipun bagian-bagian umumnya dia juga punya, ribosom punya, dan nukleus punya, saraf itu. Sel tulang punya ribosom enggak? Ya, punya juga. Punya nukleus? Punya, karena dia sel eukariotik. Tapi bentuknya enggak seperti ini tentu saja ya. Nah, ini sel tumbuhan secara umum, seperti ini. Nah, itu aja enggak apa-apa bagian dari sel-sel ini. Anda berikan gambar ini boleh, tapi tidak untuk mendetailkan. Misalkan ditanya detail ya, itu besok akan dijelaskan di topik tersendiri, gitu aja jawabannya. Oke. Saya cepatkan lagi. Ini tadi nukleus, Anda bisa gambar. Ini gambar-gambar ini kan dibaca enak gitu ya. Nah, ini ada RE kasar. Kenapa RE kasar? Kenapa RE halus? Tadi kan belum begitu dijelaskan. Nah, ribosom fungsinya seperti apa? Bentuknya bagaimana? Nah, saya seperti aja ini ribosom. Nah, ini ribosom misalnya gambarnya seperti ini. Kemudian bagian RE halus kasar seperti ini di mikroskop elektron terlihat seperti ini ya. Ini ada RE, jadi RE halus, RE kasar. Nah, ini bentuknya. Nah, gini aja maksud saya tadi kelompok satu menjelaskan gambar-gambar saja, kemudian diberi keterangan yang lebih agak mendetail gitu, nggak apa-apa. Nah, ini fungsinya Golgi seperti apa ya, misalkan sampai dulu. Ini RE kasar, ya sebenarnya agak panjang, tapi kita singkat-singkat saja. Ya, aparatus Golgi tadi sudah ada ya. Modifikasi produk RE, makromolekul tertentu. Makromolekul itu apa? Ya, lipid, ya, asam lemak untuk membuat makromolekul. Nah, ini ada seperti ini. Tapi nggak, ya ini lisosom tadi. Kan ini tinggal dijelaskan saja, lisosom. Hidrolisis ini dia hanya sebagian besar di hewan. Gitu aja. Ini contoh-contohnya. Nah, ini. Kemudian, nah, tumbuhan, tadi kan dijelaskan juga ya, ada vakula. Vakula tadi itu apa? Kan ini tinggal dibanding aja. Ada vakula, jenisnya makanan. Kontraktil, vakula sentral. Nah, sel tumbuhan dewasa. Ini kan lebih enak. Contohnya, gambarnya aslinya seperti ini, modelnya seperti ini. Ya, kemudian ada. Ini besok endomembran ini sudah selesai sampai situ aja, selesai. Ini bagian besok kelompok yang lain. Ya, jadi gitu ya. Ini sudah sampai ke sini saja. Terakhir sampai ini kan juga tetap terlihat seperti perbandingan hewan tumbuhan kan, tapi Anda nggak membandingkan secara langsung. Ya, tapi Anda bandingkan berdasarkan organel-organel yang ada di situ. Jadi fokusnya ke organel, nanti akan menyinggung sedikit hewan dan tumbuhan, tidak apa-apa. Juga menyinggung prokaryotik, eukaryotik, tidak apa-apa, karena umum. Tapi Anda nggak secara tegas, bahwa Anda membandingkan hewan tumbuhan, bukan. Anda membandingkan organel, ternyata ada di sana, gitu aja ya. Nah, baik. Itu tentang materi yang tambahan yang saya sampaikan untuk topik pertama ini ya. Nah, ada pertanyaan dulu. Saya mau tanya untuk penilaian diketik di Word atau tulis tangan. Kalau penilaian diketik boleh, karena itu filenya MS Word ya, tinggal diketik aja, tambahin sedikit angka-angkanya, kemudian dikirim balik. Ya, kalau yang tulis tangan itu resume, dan itu bukan tugasnya kelompok satu ya, yang maju bukan nggak usah buat resume. Tugasnya kelompok satu adalah menilai antar anggota kelompok sendiri dan memperbaiki makalah tadi yang sudah saya revisi, diperbaiki lagi. Ya. Kalau kelompok yang lain peserta kelas ya membuat resume ringkasan dari materi, termasuk yang saya sampaikan tambahan tadi, Anda ringkasannya sampai situ, ya, tinggal sampai situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktu kita hampir habis. Saya cut ya recordingnya.